Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan gua mau membahas RALS. Hari ini 23 Mei pukul 6:17 ya guys. Jadi pada tahun 2020 guys, pada saat pandemi, itu semua perusahaan mengalami gonjang-ganjing. Ada yang bangkrut, ada yang bisa bangkit lagi, kinerjanya bahkan melebihi pra-pandemi. Ada yang tidak bangkit, entah tidak bangkit atau tidak mau bangkit. Nah, RALS ini kalau gue lihat termasuk yang ketiga, yang gue nggak tahu ya guys ya, entah dia nggak bisa bangkit lagi atau memang nggak mau dari manajemennya. Karena gini, memang ada beberapa faktor. Yang pertama, ya ini langsung gue tulis di sini, itu ada kenaikan pajak dari 10 ke 11% pada 1 April 2022. Yang kedua, itu ada tingkat pengangguran tinggi karena PHK. Karena kan sekarang banyak nyari pekerjaan susah, kemudian belum ada berita PHK di mana gitu ya, pabrik pindah ke daerah mana, sehingga jadi makin banyak pengangguran. Belum yang memang baru-baru lulus dari pendidikan, entah itu kuliah, entah itu SMK dan setaranya, ya nggak langsung dapat kerja juga kan. Apalagi sekarang biaya UKT itu mahal, kita kan lihat itu beritanya. Kemudian yang ketiga, ini ada impor baju bekas. Jadi walaupun mendak kita ya, Zulkifli Hasan itu sudah menyelidiki, entah kenapa impor baju bekas ini tidak signifikan gitu penanganannya. Bahkan terkadang, bukan terkadang, sering dijadikan event. Ada impor baju bekas, diberitahu itu di berita. Tanggal segini sampai tanggal segini di kota ini gitu ya. Dijadikan event gitu loh. Malah difasilitasi. Entah itu yang memfasilitasi siapa. Kemudian adanya bahan kenaikan harga-harga pokok ya kita tahu ya beras, gula ya. Nah, semua itu terkonklusi, tersimpulkan di poin nomor 5. Akhirnya konsumen-konsumen kelas C, kelas D, yang kelas A dan kelas B itu nggak ke mata nggak kemana? Ke Ramayana guys. Marketnya mereka itu konsumen menengah di kelas C dan di kelas D. Akhirnya konsumen-konsumen kelas C dan D, ya karena ada kondisi dari 1 sampai 4 ini, ya mereka saat ini mementingkan kebutuhan primer. Seperti itu, guys. Nah, kemudian kita juga perlu tahu kondisinya. Sebelum tahun 2020, sebelum pandemi ya, di saat semua perusahaan mengalami kesulitan, RALS itu memiliki gerai di angka 119. Ya, kemudian di angka 117 sampai sekarang ada di angka 101. Jadi perusahaan ini tidak melakukan ekspansi atau tidak membuka gerai baru lagi, malah gerainya menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, rasio dividen yang dibagikan sebelum pandemi itu fair. Fair ini maksudnya bagi owner, bagi pengusahanya fair ya. Biasanya di angka 40 sampai 70% lah. Fair itu dikatakan seperti itu guys biasanya Kak. Dan dia menguntungkan bagi kedua belah pihak, bagi perusahaan karena nanti ada laba ditahan dan investornya, pemegang sahamnya juga dapat duit. Nah, sebelum pandemi itu rasionya fair. Cuman setelah pandemi ya di tahun 2021, 2022 rasio dividen yang dibagikan selalu jor-joran. Bahkan terakhir kemarin itu RUPS tahun 2024 dia membagikan 50 per lembar saham kan. Berarti kan setara dengan 119 dividen payout ratio. Lebih dari laba bersihnya karena laba bersihnya cuma 40-an. Nah, itu kondisi yang kedua. Nah, jadi karena ada kondisi-kondisi tersebut ya, di samping itu juga nih guys, di kondisi yang ketiga, RALS ini memiliki jumlah kas yang banyak. Jumlah kasnya itu 1,3 triliun. Kemudian, dia juga memiliki investasi jangka pendek yang gampang gitu loh. Investasi aset lancar ini kan gampang dicairkan. Dia punya 1,3 triliun dalam bentuk obligasi. Jadi total ini ya, dia punya ya kalau ini sama ini jadi 2,6. Tapi kalau ditambahkan dengan aset lancar lainnya jadi 3,6. Jadi gitu guys. Aset lancarnya lebih besar dari aset tidak lancarnya. Coba kalau lihat SMDR ya, ini kita nggak bisa bandingkan. Cuman kita harus mau mulai mengetahui bahwa terlalu banyak aset lancar, terlalu banyak kas, uang yang dipegang juga tidak baik. Itu kondisi yang ketiga. Jadi gue menyimpulkan bahwa melalui kondisi-kondisi tersebut, RALS ini masuk ke dalam kondisi yang ketiga tadi. Entah dia tidak bisa berkembang, entah dia tidak mau berkembang. Begitu guys. Betul memang kalau kita lihat tampilan dari Ramayana itu sendiri sudah ada perbaikan sekarang ya. Cuman
tidak tercermin dari data-datanya guys. Bahkan jumlah transaksinya nih guys ya. Tahun 2019 itu bisa mencapai 49 juta jumlah transaksinya. Sekarang ya tinggal 24 juta gitu. Seiring menurunnya gerai mereka, dividen payout ratio yang dibagikan, kemudian ekuitasnya juga menurun ya. Asetnya juga menurun, yang tadinya 5 triliun sekarang jadi 4,8 triliun, perlahan-lahan menurun. Ya itu, akhirnya ya gue menyimpulkan bahwa RALS ini ya masuk ke dalam kategori perusahaan yang ketiga itu. Kalau misalkan lu mau mencari dividen, memanfaatkan momentum dividen, karena gini guys, biasanya karena dibagikannya besar rasionya, nanti ketika menjelang kumdet sahamnya naik. Kalau misalkan lu mau memanfaatkan momentum itu silahkan gitu loh. Masuk ketika jauh hari sebelum kumdet, nanti jual gitu. Atau lu mau mengambil dividennya silahkan. Cuman untuk growth ya, untuk bertumbuh ya, gua nggak melihat itu ada dalam diri RALS. Seperti itu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.